Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan bentuk yang kemarin, yang udah 3 bentuk. Sekarang tinggal 3 bentuk yang terakhir ya. Kita mulai dari bentuk yang keempat. Nah, di bentuk yang keempat, kita punya bentuk persamaannya itu fx log gx sama dengan fx log hx. Kalau dilihat dia ini mirip sama bentuk yang kedua, ya enggak? Basisnya sama, kemudian numerusnya yang beda. Cuman bedanya sama yang bentuk kedua itu semuanya di sini ada variabel x-nya ya, baik basis maupun si numerus. Nah, kalau nemu soal yang kayak gini, nanti kalian tinggal langsung karena basisnya udah sama, bikin si numerusnya sama dengan. Jadi kita bikin gx sama dengan hx. Gitu ya. Bu, ada syarat nggak? Oh, jelas ada syarat ya. Jadi syarat dari basisnya, karena basisnya fx, berarti fx-nya itu harus lebih dari 0 dan fx-nya itu nggak boleh 1. Tetap ya, basis harus lebih dari 0 dan nggak boleh 1. Kemudian selain syarat basis, ada juga syarat numerus. Karena di sini numerusnya ada 2, berarti dua-duanya harus dibikin lebih dari 0. Gx-nya lebih dari 0, hx-nya juga lebih dari 0. Ini ya, kita tandain. Ini syaratnya. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh. Ibu tulis dulu ya. Wait. Oke, ini contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma x min 1 logaritma x kuadrat min 16 sama dengan x min 1. Ini kayak 4 ya. X min 1 logaritma 5x min 2. Ini sama kayak bentuk 4. Dilihat, fx-nya udah sama, dia sama-sama x min 1. Kemudian gx yang di sebelah kiri itu x kuadrat min 16 dan hx di sebelah kanan itu 5x min 2. Ya, ingat kalau ada bentuk yang kayak gini, tadi ngerjainnya gimana? Kita bikin numerusnya sama dengan, berarti langsung aja ya. Kita bikin si numerusnya sama dengan, berarti nanti jadi gx sama dengan hx ya. Gx-nya berapa? X kuadrat min 16, hx-nya itu 5x min 2. Pindah ruasin semuanya. Berarti nanti jadi x kuadrat min 16-nya ini tulis dulu, 5x-nya pindah jadi minus 5x. Min 2 pindah jadi berapa tuh? Jadi plus 2 ya, sama dengan 0. Berarti nanti kita punya x kuadrat min 5x-nya salin lagi, min 16 tambah 2. Utang 16 dibayar 2 berapa tuh? Utang 14 ya, sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorin berapa yang dikali itu jadi minus 14. Tapi kalau dijumlahin dia jadi minus 5. 7 sama 2 ya. Cuma negatifnya di mana nih supaya kalau dijumlahin dapatnya minus 5? Di min 7 ya. Berarti nanti kita punya faktornya itu x min 7 dikali x plus 2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita punya x-nya sama dengan 7 atau x-nya sama dengan min 2. Nah, kita harus ngecek nih. Karena yang dicek cukup banyak, kita bikin tabel ya. Sebentar, Ibu gambarin dulu tabelnya. Oke, kita uji basis dan numerus dengan tabel. Jadi, tadi kita dapat nilai x-nya ada 2 ya. Kita tulis x-nya di sini. Yang pertama nilai x-nya itu 7, yang kedua itu dia minus 2. Kemudian kita tulis dulu di sini yang numerus ya. Numerus. Karena yang numerus ada 2. Yang pertama kita punya x kuadrat min 16. Yang kedua itu kita punya 5x min 2. Kemudian di sini kita isi yang basis. Nah, basis cukup tulis 1 karena udah sama nih, sama-sama x min 1. Nanti di kolom sini kita tulis keterangan, artinya dia memenuhi atau enggak. Nah, caranya gimana? Jadi kalau uji basis, substitusiin nih si x yang pertama berapa? 7 ya, masukin ke sini. Jadi setiap x-nya ganti jadi 7. Berarti nanti kita punya 7 kuadrat min 16. 7 kuadrat tuh berapa? 49 ya? 49 kurangin 16 berapa tuh? 49 kurangin 16 itu 33 ya. Ingat numerus harus lebih dari 0, berarti karena di sini hasilnya 33, dia jelas lebih dari 0. Oke ya, berarti. Sekarang lanjut ke sini. Ganti x-nya jadi 7. Nanti kita punya 5 kali 7. Ya enggak? 5 kali 7 berapa?
5 kali 7 min 2. Nanti kita punya 35, ya enggak? 5 kali 7 itu 35, 35 kurangi 2, sama ya, 33. Ini juga jelas dia lebih dari 0. Numerusnya sudah lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Oke, berarti sekarang yang basis. Basis juga sama, X-nya substitusiin. Masukin ke sini 7. 7 kurangi 1 berapa? 6 ya. Ingat basis syaratnya apa? Harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Yang ini 33 lebih dari 0, begitupun yang ini juga lebih dari 0, dan basis tidak sama dengan 1, berarti semuanya terpenuhi. Berarti yang ini kita kasih keterangan, oke, si X sama dengan 7, dia memenuhi. Sekarang kita cek yang minus 2, masukin ke sini. X-nya kita ganti jadi minus 2, dikuadratin, kurangi 16. Minus 2 dikuadratin berapa tuh? 4 ya? 4 kurangi 16. Minus 12. Wah, udah minus nih. Sekarang yang ini. Kita masukin 5 kali min 2 dikurangi 2. 5 kali min 2, min 10. Min 10 min 2, minus 12. Minus lagi. Lihat, syarat numerus gimana? Harus lebih dari 0. Artinya apa? Harus positif. Sementara di sini kita dapatnya negatif nih. Sekarang kagok ya, cek satu lagi. Kalau kita ganti X-nya min 2, min 2 min 1, utang 2, utang 1, jadi utang berapa? Utang 3. Lihat, semuanya negatif, ini juga negatif. Basis tuh harus gimana? Harus lebih dari 0 dan nggak boleh 1. Di sini kita dapatnya berapa? Negatif. Berarti untuk X sama dengan min 2, dia tidak memenuhi. Nah, kelihatan dari tabel, berarti dari soal ini nilai X yang memenuhi persamaan X min 1 logaritma X kuadrat min 16 sama dengan X min 1 logaritma 5X min 2 adalah cuman satu ya, cuman si X sama dengan 7. Udah gitu. Bisa? Sekarang kita lanjut ke bentuk yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima itu persamaannya fx log hx sama dengan gx log hx. Ya, sebetulnya ini mirip bentuk yang 4 ya. Mirip bentuk yang 4 tapi basisnya yang beda. Oke, kalau nemu soal yang kayak gini, nanti kalian kerjain si fx sama dengan bx. Jadi bikin basisnya sama dengan ya. Karena di sini hx-nya udah sama. Ada syarat nggak Bu? Jelas ya, ada syarat. Syaratnya gimana? Syaratnya nah, karena basis dia harus gimana? Fx harus lebih dari 0, fx-nya nggak boleh 1. Begitupun si gx harus lebih dari 0, gx-nya nggak boleh 1. Numerusnya yang mana? Numerus itu yang sini ya, si hx. Hx-nya gimana? Sama, harus lebih dari 0 ya. Ini syarat. Nah, biar kebayang, kita ke contoh soal ya. Tunggu sebentar. Oke, contohnya udah Ibu tulis. Soalnya tentukan nilai X yang memenuhi X plus 3 logaritma X kuadrat min 5 sama dengan 2X min 1 logaritma X kuadrat min 5. Oke, udah sama kayak bentuk 5 belum? Di sini fx-nya X plus 3, gx-nya 2X min 1, beda ya. Yang sini fx, yang ini gx. Oke, sekarang hx. Numerusnya sama nggak? Sama ya, dia sama-sama X kuadrat min 5. Berarti ngerjainnya langsung gimana? Langsung bikin fx sama dengan gx. Kita bikin numerusnya, kok numerus? Basis ya. Kita bikin basisnya itu sama dengan. Berarti nanti jawab gitu ya. Ingat basis yang atas X plus 3 sama dengan 2X min 1. Kita kumpulin yang ada X-nya di sebelah kiri ya. Ini jadi X, 2X-nya pindah jadi minus 2X min 1, 3-nya pindah jadi minus 3X kurangi 2X berapa tuh? Minus X ya. Min 1 min 3, utang 1, utang 3. Utang berapa? Utang 4 ya. Ini kalau kedua ruas mau dikaliin negatif 1 boleh. Nanti min X kali min 1 jadi X, min 4 kali min 1 jadi 4. Berarti nanti yang kita dapat itu X sama dengan 4. Ingat, ada syarat ya. Hampir sama kayak yang
bentuk 4, jadi enaknya dibikin tabel karena semuanya ada variabel x-nya. Kita bikin tabel ya untuk uji basis dan uji numerus. Sebentar, Ibu bikin dulu tabelnya ya. Oke, udah dibikin nih tabelnya uji basis dan uji numerus. Yang di sini kita isi untuk nilai x-nya. X-nya tadi kita dapat cuma 1 ya, 4 aja. Oke, di sini kita tulis basis karena basisnya yang beda ya. Yang satu x tambah 3, yang satunya lagi dia 2x min 1. Kemudian apa? Numerus ya. Kita di sini isi numerus. Numerusnya itu dia x kuadrat min 5. Di sini kita kasih kolom keterangan. Artinya dia memenuhi atau enggak. Ingat syaratnya ketika disubstitusiin si basisnya harus lebih dari 0, dua-duanya nih, baik fx maupun gx. Dan fx dan gx-nya dua-duanya nggak boleh sama dengan 1. Habis itu cek ke numerus. Numerusnya juga harus lebih dari 0. Oke, karena x-nya 4 kita substitusikan. Ganti setiap x-nya jadi 4. 4 tambah 3 berapa? 7. Oke, dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini x-nya ganti juga jadi 4. 2 kali 4 min 1. Berapa tuh? Sama juga ya, 7. Oke, dua-duanya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang ini juga kita ganti x-nya jadi 4 ya. 4 kuadrat min 5. 4 kuadratnya berapa sih? 16 ya? 16 kurangi 5, 11. Lihat, basisnya dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Begitupun yang ini ya, si 7 juga dia lebih dari 0. Lebih dari 0 gitu ya, dan tidak sama dengan 1. Numerusnya pun di sini lebih dari 0. Berarti gimana nih si x sama dengan 4 ini? Jelas, dia memenuhi. Berarti nanti kalau kita tulis jadi nilai x yang memenuhi persamaan x plus 3 logaritma x kuadrat min 5 sama dengan 2x min 1 logaritma x kuadrat min 5 adalah yaitu x sama dengan 4. Udah, gini aja. Bisa? Nah, kita lanjut ke bentuk yang terakhir. Ibu hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir itu persamaannya a dalam kurung a log fx kuadrat ditambah b dalam kurung a log fx ditambah c sama dengan 0. Kira-kira kalau nemu yang kayak gini kita apain? Ini mirip sama yang persamaan eksponen ya. Ada yang sama. Mana yang sama? Nih si yang di dalam kurung. Berarti kalau ada yang sama kita misalin ya. Misalkan a log fx kita jadiin apa? P gitu ya misalin. Udah Bu, gini doang. Ya berarti nanti kalau udah dimisalin kan jadi dalam bentuk persamaan kuadrat nih. Nah, nanti kita faktorin terus nanti cari nilai x-nya. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang kita ke contoh soal ya. Tunggu sebentar, Ibu salin dulu contohnya. Oke, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log kuadrat x dikurangi 3 log x pangkat 3 kurangi 4 sama dengan 0. Oke, sebelum dimisalin, Ibu ubah dulu ya. Yang tadinya dia masih kayak gini, yang 3 log kuadrat, ya udah salin lagi 3 log kuadrat x ya. Dikurangi, ingat ada sifat ya. Kalau ada a log b pangkat n, jadi gimana? N-nya ke depan. N-nya berapa? 3 ya. Berarti nanti jadi 3 kali 3 log x kurangi 4 sama dengan 0. Ada yang sama nggak? Kelihatan nggak yang samanya apa? Nah, kalau bentuk 3 log kuadrat x ini, kalau misalnya mau kita bongkar gitu ya, dia itu sama aja kayak 3 log x dikuadratin. Ya, jadi kalau log kuadratnya tuh di sini. Kalau kita taruh kuadratnya di sini, kuadratnya punya siapa? Punya si x ya. Kalau kuadratnya di sini artinya logaritmanya yang dikuadratin 2 kali. Dikurangi 3 kali 3 log x kurangi 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari sini udah kelihatan belum yang samanya apa? Si 3 log x-nya ya, baru kita bisa misalin nih. Misal 3 log x-nya kita bikin sama dengan p. Berarti nanti kita punya apa? Punya p kuadrat min 3p gitu ya, min 4 sama dengan 0. Nah, ini udah kayak persamaan kuadrat ya. Kita tinggal cari aja berapa yang dikali itu jadi minus 4, tapi kalau dijumlahin dia jadi minus 3. Perkalian 4 berarti ya 4 sama 1. Kira-kira negatifnya di mana supaya jadi minus 3? Negatifnya di 4 ya.
Berarti nanti kita punya P min 4 dikali P plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti kita punya P-nya itu sama dengan 4 atau P-nya itu sama dengan min 1. Ingat, yang kita carikan tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Artinya yang diminta tuh nilai X-nya berapa. Ya, sementara yang baru kita dapetin ini baru nilai P-nya. Berarti ingat, kayak yang eksponen ya, mirip-mirip. Kita cari untuk P-nya sama dengan 4 dulu deh. Tadi P-nya apa? 3 log X kan? Berarti nanti jadi 3 log X sama dengan 4. Nah, kita ubah nih si 4 yang di sini jadi dalam logaritma juga. Nanti jadi 3 log X sama dengan, pakai sifat yang A log A ya. Nanti jadi 3 log 3 sama sifat yang A log B pangkat N. Nah, gitu. Perlu diulang lagi nggak? Kayak yang di contoh 1B kalau nggak salah. Ya, yang minggu lalu. Jadi kalau ada sifat yang kayak gini, ya jadi 4 kali 3 log 3, ya nggak? 3 log 3 berapa? 3 log 3 itu 1, berarti ya udah 1 kali 4, 4 ya. Tujuannya apa? Supaya sama-sama 3 log. Nah, kalau udah sama-sama 3 log, ya udah kita tinggal bikin si numerusnya sama dengan ya. Nanti jadi X sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 nya berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti ini X-nya dapat ya. Terus yang satu lagi, ketika P-nya sama dengan minus 1, ya berarti kita bikin P sama dengan minus 1. Ini nanti jadi 3 log X gitu ya, sama dengan min 1. Sama kayak yang ini ya. Ini nanti jadi 3 log X sama dengan, ini juga kita kasih 3 log 3, tapi pangkat min 1. Ya, karena sudah sama-sama 3 log, berarti tinggal tulis numerusnya aja. Di sini numerusnya X, di sini numerusnya 3 pangkat min 1. Bu, 3 pangkat min 1 teh berapa? 3 pangkat min 1 tuh sama aja kayak berapa? 1 per 3 pangkat 1, ya enggak? Kalau kita pindahin ke atas, jadi 3 pangkat min 1. Atau ini sama aja kayak berapa? 1 per 3. Berarti nilai X yang memenuhi, gitu ya. Jadi, nilai X yang memenuhi, Bu, ini nggak usah dicek syarat-syarat. Nggak usah, dia udah jelas X-nya berapa. X-nya 81, yang ini 1 per 3. Dia lebih dari 0 dan nggak sama dengan 1, ya nggak? Untuk numerusnya. Yang ini juga sama. Sepertiga tuh lebih dari 0, ya nggak? Dan nggak sama dengan 1. Dua-duanya memenuhi. Berarti nilai X yang memenuhi itu, X-nya sama dengan 81, atau X-nya sama dengan 1 per 3. Jadi ini jawabannya. Bisa? Seperti biasa, salin nih 3 bentuk yang terakhir. Kemudian jangan lupa diupload di slot yang sudah Ibu sediakan. Kuisnya juga jangan lupa dikerjakan. Perhatikan deadline-nya. Apalagi ya? Tetap jaga kesehatan. Ingat 3M atau bahkan sekarang 5M ya. Apalagi nih? Udah sih, minggu depan kita masuk ke pertidasamaan logaritma. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.